Kenapa orang dia menjauh dari keburukan? Karena Allah sudah mengambil hati orang ini untuk ia mendapat kebaikan daripadanya Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang hanya karena pandangan wali-wali itu, hanya karena pendengaran wali-wali itu. Hadza fulan, aku mendengar orang ini sering menyebut-nyebut namaku. Hadza fulan, aku mendengar sekumpulan orang-orang itu sering menyebut-nyebut namaku. Nah, insyaallah karena kita sering menyebut nama Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah berikan keridhaan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani untuk kita mendapatkan doa daripada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani waliullah. Karena apa? Karena Allah menghendaki. Kalau Allah enggak berkehendak, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, Allah hanya biarkan. Terus orang itu terus bertambah, orang itu segala apa perbuatan orang itu Allah hanya biarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Wa qala aidan inna akramakum indallahi atqakum al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, salawat serta salam keharibaan junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana kita dipandang Rasulullah berarti didoakan Rasul, mendapat barakah Rasulullah, insyaallah mendapat syafaat Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang dikatakan pujian-pujian yang menghidupkan hati-hati yang mati, yang menghasilkan buah-buah segar, yang mana menghidupkan jiwa dan ruh insyaallah ta'ala. Yang pertama, Al-Fakir Khormati Ustaz Ahmad Sujadi, mata'an Allah bituli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan antum mudah-mudahan mendapatkan perjumpaan dengan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah, mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dalam bahtera Al-Bahrur Rasul, lautan Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala, yang dikatakan An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Bahrul Ulum, sehingga ilmu itu tinggal di hati antum semua dan mendapatkan keberkahan daripada ilmu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bibarakah Tuanku Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah qaddasallahu sirrahu, amin Allahumma amin. Mudah-mudahan dikabul hajat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmah. Karamatul auliya, dikatakan sebagian mereka wali-walinya Allah bal ahya inna rabbihim, walaupun mereka roh sudah meninggalkan jasad tapi masih hidup.
yaitu fi alamul karamah, di alam karamah. Setiap waktu yang Allah tentukan, ada waktu yang enggak memberkahkan, ada waktu yang memberkahkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Atau dikatakan dalam Al-Qur'an, man amila amalan salihan falinafsih wa man asa'a sufa 'alaiha. Di antara tabir cahaya yang Allah letakkan di hati setiap manusia ini, apa yang bisa menembus daripada batasan-batasan itu? Kecintaan kita mahabbah li Sayyidina Muhammad, kecintaan kita kepada Rasulullah Nabi Muhammad. Kenapa Allah berikan hati-hati mereka ini cinta kepada Rasulullah? Karena hubungan dekat mereka dengan wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mendekat kepada kebaikan yang Allah katakan itu al-khairiyah, dengan kita melakukan amal-amal baik. Faman ya'mal, dikatakan di sana siapa orang dia melakukan sedikit, karena kalau diberi banyak tidak mampu kita manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala ini zat yang dikatakan sifat bentuknya akbar, besar, dengan kekuatannya azim, yang begitu kuat. Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Aliyul Kabir, Al-Aliyul Azim, Al-Alimul Hakim, yang dimana hikmah itu di sana, sehingga seseorang itu merasakan begitu indahnya binar mata di saat memandang yang indah-indah, begitu khauf, takutnya kepada apa perkara-perkara terkadang menakutkan pandangan mata, dan apa didengar telinga ini sesuatu yang kadang enggak bagus untuk didengarkan, sehingga kotor itu hati. Dan kenapa hati itu kotor? Karena tabir yang Allah letakkan di hati kita manusia. Mahalul khata' wa nisyan, dikatakan di setiap diri itu ada kekuatan yang Allah letakkan di sana, itu yang dikatakan hikmah, sesuatu yang timbul karena usaha ikhtiar. Ketika Rasulullah Nabi Muhammad SAW dikisahkan mukjizat Nabi Allah Musa alaihi salam, yang dikatakan Toha itu Rasulullah Nabi Muhammad, dikisahkan begitu hamparan kisah-kisah kalam ilahiyah Al-Quran, yang di sana mengisahkan tentang yang dimana Nabi Allah Musa membelah lautan, ya, sehingga terbelah lautan itu. Nah, kenapa bisa sampai Nabi Allah Musa membelah lautan itu? Yang dikatakan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, mukjizat daripada Nabi Allah Musa alaihi salam. Hati-hati kita melihat wali-wali itu untuk mendapatkan apa sesuatu rezeki yang Allah tebarkan di dunia ini. Di sana bagaimana kita menghasilkan kebaikan yang Allah menyuruhkan kepada kita untuk melihat perkara-perkara yang baik. Andai kita enggak melihat, akan suatu saat nanti mata kita menyesali apa yang seharusnya kita lihat yang baik-baik. Telinga kita akan rugi di akhirat nanti ketika selama di dunia enggak mendengar apa-apa yang baik-baik. Hati kita akan rusak. Hati sudah rusak, terus berarti kita Allah akan letakkan di tempat yang hina. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Selama di dunia orang itu mendapatkan apa mau-maunya, semau-maunya. Begitu di akhirat nanti ia akan menyesalinya hanya tetesan air mata yang disesakkan dan penyesalan yang begitu sangat, yang dikatakan di alam barzah. Terus yaumul ba'ats, setelah kita ditanam kita dikeluarkan lagi. Begitu itu aulia-aulia Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu kita sebut-sebut namanya, yang akan menyelamatkan kita insyaallah, amin. Kenapa? Karena ketentuan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Mereka melakukan amal-amal baik, sedang kita numpang untuk kita mendapatkan kebaikan dari sir yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka untuk kita dapatkan pula. Allah menentukan segala sesuatu, dan ketika Allah katakan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, keburukan itu hanya sebelahnya yang ada di hati, ataupun itu yang khata ataupun yang nisyan.
atau karena kesalahan atau karena dosa. Dan Rasul-Rasul Allah, Nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala dikatakan maksum. Ya, maksum. Ibn Adam, kita semua manusia, Ibn Nuh, dari mulai Nabi Allah Nuh alaihi salam terus anak keturunan Nuh sampai Ibrahim, sampai kita semua ini fulan ibn fulan semuanya. Begitu masuk ke dalam tanah pun disebutkan seperti itu terus sampai yaumul ba'ats, yaum yub'atsun dikatakan. Ketika itu dihidupkan lagi. Terus apa kira yang akan dibawa ke alam barzah itu? Kecintaan kita kepada aulia-aulianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Habib? Karena orang akan mendekatkan diri kepada Allah. Orang itu dengan sendirinya, dengan dirinya akan mendekat kepada kebaikan. Kenapa orang dia menjauh dari keburukan? Karena Allah sudah mengambil hati orang ini untuk ia mendapat kebaikan daripadanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang hanya karena pandangan wali-wali itu, hanya karena pendengaran wali-wali itu. Hadza fulan, aku mendengar orang ini sering menyebut-nyebut namaku. Hadza fulan, aku mendengar sekumpulan orang-orang itu sering menyebut-nyebut namaku. Nah, insyaallah karena kita sering menyebut nama Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah berikan keridhaan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani untuk kita mendapatkan doa daripada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani waliullah. Karena apa? Karena Allah menghendaki. Kalau Allah enggak berkehendak, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, Allah hanya biarkan. Terus orang itu terus bertambah, orang itu segala apa perbuatan orang itu Allah hanya biarkan. Kenapa Habib apa orang itu rugi? Wallahu a'lam. Al-auliya ilah, wali-walinya Allah memandang bukan dengan pandangan mata ini dan bukan mendengar dengan pendengaran telinga ini, yang ia mendengar dengan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar dengan pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuntu lahu sam'ahu, dikatakan murid Ibn Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani kata sallallahu sirruhu waliyullah Abu Hamid Imam Ghazali. Di sana ia katakan Allah akan menjadi pendengaran seorang hamba itu yang saleh, yang apa, yang dia bercahaya. Mungkin ia sudah selama-lamanya enggak melihat lagi bayangan hitam daripada tubuhnya karena cahaya yang Allah bentukkan zahir. Riwayah dikatakan al-insanul kamil Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, ketika beliau selalu bersahaja ingin melihat gurunya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas Al-Talib. Kenapa? Habib Ali pernah mengatakan, aku enggak mampu memandang guruku. Ya. Berarti tidak ada bayangan ini. Ya. Kenapa? Karena aku melihat sekujur tubuh guruku cahaya. Ini nadratul auliya, pandangan walinya Allah Subhanahu wa taala. Lah hakadha terus sampai di zaman Sultan Auliya Qutb Rabbani Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, yang apa dikatakan. Dan terus sebelumnya lagi ketika Sayyidina Rasul Sayyidina Muhammad SAW hidup Rasulullah, yang dikatakan Allah enggak pernah lepas pandangan dia Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmatul jaza, nikmatul hayat, kesenangan di akhirat nanti ketika kita meninggalkan dunia ini masuk ke alam barzah, dan kesenangan kita selama hidup. Alhamdulillah. Qul, katakan itu Allah yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Begitu seorang hamba itu mempersaksikan Allah, suatu saat kelak nanti Allah pertontonkan kepada orang-orang soleh itu, Allah bacakan ayatul kursi. Ayat kursi Allah bacakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kita orang yang insyaallah Allah menja'alna minhum, mudah-mudahan kita orang-orang tergolong orang-orang yang soleh akan mendengar Allah bacakan ayat kursi ketika di surga-surga itu nanti. Amin Allahumma amin. Begitu itu kita tertahayyar, kita tercengang selama 70 sana, selama 70 tahun. Bayangkan, tapi dengan apa? Dengan kerinduan, dengan mahabbah lil ma'rifatullah, dengan apa? Keinginan untuk kita diaku hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Habib kok hamba? Karena semakin orang itu ibadah kepada Allah, akan Allah semakin lembutkan hatinya, semakin Allah tundukkan jiwa dan rohnya. Kenapa? Akan suatu saat kita akan masuk ke dalam tempat yang terendah itu, yang daripada di bawah kaki telapak kaki kita, yang Allah haramkan apapun melewati tempat itu, yakni magam, itu kubur. Di sana
Melihatnya kita pertama pandangan itu alamul barzah, terus sampai yaumil kiamat. Begitu nikmat orang-orang soleh. Kenapa? Karena mereka melakukan amal-amal khairiyah, kebaikan. Sedangkan orang yang dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menyatakan orang ini melakukan amal syar, wa man ya'mal, dan siapa orang itu dia melakukan keburukan setelah orang-orang yang baik diperlihatkan kepada Allah di hadapan orang-orang yang baik. Karena dikatakan waman ya'mal, orang yang melakukan amal baik akan melihat orang-orang itu. Lah itulah ruginya orang yang ia ada masalah keburukan, maksiat kepada Allah, ia kurang berharap kepada Allah, ia kurang berpulang kepada Allah, raja kepada Allah, ia kurang mengharap segala sesuatunya lillahi ta'ala. Ia terkadang masih berharap kepada dunia. Ia terus akan menjadi asal-asalan selama hidupnya. Terkadang ia lupa akan bagaimana untuk menyebut nama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ghaflah. Orang itu lupa kepada Allah sehingga terkadang kita enggak sadar. Kadang kita pagi kita masih Islam, jam 2:30 sore sudah kita kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ya, mimbaini asabi, dikatakan hati kita ini di ujung-ujung jarinya Allah. Allah bisa bolak-balikkan kita bagaimana sesuai kehendaknya Dia. Itu yang Allah katakan, faman ya'mal mithqala dzarratin, siapa kita melakukan sedikit itu amal, ya, khaira, kebaikan, ya roh, Allah berikan. Roh-roh itu akan mempersaksikan apa amal-amal kebaikan mereka selama mereka roh-roh itu hidup di dunia. Dan insya Allah roh-roh kita ketika kita masuk ke alam barzah pula akan kita merasakan amal-amal yang baik. Amin. Amal yang baik yang bisa menyelamatkan kita sehingga di akhirat kelak kita mempersaksikan Allah subhanahu wa ta'ala khaliqun nas, Tuhan daripada manusia. Dan dikatakan khalaqa kulli syai', yang menciptakan segala sesuatu, firasat, bahkan hati dan roh manusia yang akan mengembalikan manusia daripada asalnya kepada tempat-tempat kedudukannya, bertambah terus. Inna akramakum indallahi atqakum. Kenapa kebaikan Allah tanamkan di diri manusia? Karena Rasulullah Nabi Muhammad, karena pandangan kita melihat Tuanku Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah, karena persambungan hati wali-walinya Allah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa? Karena mereka melihat bahwasanya dengan pandangan Allah mereka melihat, sehingga di saat mereka melihat kita, mendengar kita, menyebut-nyebut nama mereka, ya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, terus menyebut orang itu nama yang Rasulullah katakan, siapa orang ia bertabaruk kepada namaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama itu akan menyelamatkan. Sebutan itu Rasulullah Nabi Muhammad yang dijaga kesuciannya Rasulullah Nabi Muhammad, wali-walinya Rasulullah, walinya Nabi Muhammad, sehingga kita kita cinta kepada wali-walinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita dijaga dari keburukan. Ya Allah dekatkan kepada kebaikan. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita menjadi golongan orang-orang min ahlil khair, orang yang sering dia melakukan kebaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.